Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Bagja Gumilar. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai merasionalkan penyebut pecahan itu dalam bentuk akar, tentunya dalam bentuk akar. Oke, biar gak lama kita bahas, dimulai dari merasionalkan penyebut pecahan. Nah, jika ada A per akar B, ini adalah suatu pecahan dengan penyebutnya yang merupakan bentuk akar. Kurang R nih, bentuk akar. Bentuk akar. Cara merasionalkannya yaitu jika misalkan A dan B adalah bilangan bulat dengan B-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A per akar B. Ini cara merasionalkannya, tolong diperhatikan. Nah, A per akar B dikalikan, kalikan dengan akar penyebutnya. Oke, ini kan akar penyebutnya akar B ya. Nih, akar penyebutnya itu adalah akar B ya. Akar penyebutnya itu adalah akar B nih, akar B. Dikalikan dengan akar penyebut. Kalau dikalikan berarti yang atas juga harus dikalikan dengan akar B, yang bawah juga harus dikalikan dengan akar B. Ini disebut sebagai akar sekawan nih, disebut sebagai akar sekawan. Nah, maka akar B per akar B. Kita kalikan, A dikali akar B ini akan sama dengan A akar B, dan akar B dikalikan dengan akar B itu sama dengan B. Ingat sifat ya, ada sifat yang menyebutkan bahwa akar A dikalikan dengan akar A itu akan sama dengan, atau ini ya, ini akar B dikali akar B itu akan sama dengan akar B kuadrat. Ya, dari sini kan langsung keluar B. Nah, maka ini jawabannya. Nah, itu ya. Kemudian ini A dikurangi akar B, oke, per A ditambah akar B. Ini cara merasionalkannya hampir sama, kalikan dengan akar penyebutnya. Akar penyebutnya ini adalah akar sekawan. Nah, akar sekawan ini nih, sekawannya dari positif ya, temennya dari positif atau lawannya dari positif itu bernilai, lawan positif itu negatif, maka akar sekawannya ini akan menjadi A dikurang akar B. Tapi harus dua-duanya dikalikan. Yang atas harus dikalikan dengan A dikurangi akar B, yang bawah juga sama harus dikalikan dengan A dikurangi akar B. Ya, seperti ini. Kemudian kalikan satu-satu ini. Ini kalikan ke sini. Ini dikalikan ke sini, gitu ya, didistribusikan. Nah, ada sifat kalau A dikurangi akar B dikalikan dengan A dikurangi akar B, ini akan menjadi A kuadrat tambah akar B dikuadratkan. Ya, yang ini akan jadi A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Karena B nya ini akar A akar B, jadi ini akan menjadi A kuadrat dikurangi 2A akar B ditambah B kuadrat. Kan ada yang kayak gini nih, kalau A dikurangi B dikuadratkan gitu kan, ini akan menjadi A kuadrat dikurangi 2AB ya ditambah B kuadrat. Ini rumus, harus diingat rumus ini untuk cara cepat ini. Kalau yang bawah ini ada yang menyebutkan jika A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B, maka ini akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini muncul ini. Dari mana ini A kuadrat? Dari sini. A dikuadratkan. Di mana ini B muncul B? Kan akar B dikuadratkan, akar B dikali akar B jadi akar B kuadrat. Akar B kuadrat kalau dikeluarkan menjadi B. Gitu. Jadi yang ini nih, akar B kalau dikuadratkan itu akan menjadi B. Begitu. Baik, bisa ya. Itu cara merasionalkan. Biar gak pusing kita ke contoh. Contoh
Sederhanakanlah dengan merasionalkan penyebut pecahannya. Kita akan merasionalkan penyebut pecahannya ya. 3 per akar 5. Oke, berarti caranya kita kalikan dengan penyebut akarnya nih. Berarti yang 3 per akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, dikalikan dengan akar 5 per akar, kalikan 3 kali akar 5 menjadi 3 akar 5, akar 5 dikali akar 5 menjadi akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 itu 5. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5 per 5, atau bisa juga menjadi 3 per 5 akar 5, sama saja. Oke, lanjut. Nomor B, 2 per 3 akar 2. Sama ini juga dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya mana? Nah, akar sekawannya ini akar 2 ya. 3-nya di bawah tidak perlu lah. Tidak perlu. Kan kita mau menyederhanakan. Kalau di bawah lagi 3 jadi nanti lebih besar angkanya. Kita mau disederhanakan berarti ambil akar sekawannya yang ini. Oke. Berarti kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 2. Nah, kali dengan akar 2 per akar 2. Kita kalikan 2 kali akar 2 ini akan menjadi 2 akar 2. Ini 3 akar 2 dikali akar 2 itu akan menjadi 3 akar 4. Oke, ini akar 4 nih bisa disederhanakan. Akar 4 itu sama dengan 2. 2 kali 3 6. Jadi 2 akar 2 per 6. Sederhanakan. Disederhanakan ini. 2 bisa dibagi 2, 6 bisa bagi 2 menjadi akar 2 per 3. Kenapa? Kan ini 2 dibagi 2 itu 1. Kan 1 di depan ini tidak ditulis ya. Jadi akar 2. 6 bagi 2 3. Gitu. Oke. Bisa? Oke, lanjut. C. 3 dikurangi akar 3 per 1 ditambah akar 2. Sama. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Oke. Akar sekawan dari sini nih. Ingat, akar sekawannya berarti ini 1 dikurang akar 2 gitu ya. Oke. Nah, berarti kita kalikan pembilang kalikan dengan 1 dikurangi akar 2. Penyebut pun sama. Nah, gini. Oke. Kita kalikan satu-satu. Oke, kita kalikan satu-satu. Jadi gini. Ini kali ini, 3 kali ini, kemudian yang ini kali ini kali ke sini gitu. Juga sama. Ini kali sini, tapi ini ada rumus ya. Kalau bilangan sama ini bisa disebut dengan yang sifat ini A, oke, ditambah B, nah, dikalikan dengan A dikurangi B, ini akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang ini nih, kalau yang atas karena tidak ada sifat yang khusus harus dikalikan satu-satu. Oke, 3 kali 1 kemudian 3 kali yang ini 3 kali negatif 2, negatif akar 3 kali 1, negatif akar 3 kali negatif akar 2. Kalau yang bawah mah langsung pakai rumus ini. Nah, ini ya. Jadi ini sebagai A, ini sebagai B, berarti 1 kuadrat dikurangi B kuadrat atau akar 2 dikuadratkan. Oke, kalikan satu-satu. 3 kali 1 3. Ini 3 kali negatif akar 2 berarti negatif 3 akar 2. Negatif akar 3 kali 1 jadi negatif akar 3. Kalau ini negatif akar 3 dikali negatif akar 2 menjadi positif akar 6. Oke. Ini 1 dari mana ini? 1 itu dari 1 kuadrat. Dikurangi akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan itu kan akar 2 kali akar 2. Akar 2 itu sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Oke, ada yang bisa diselesaikan? Ada. Nih. Ini kan nggak ada ya. Ini beda, ini beda, ini beda. Ini juga beda, nggak ada akarnya. Yang atas tetap berarti. 1 kurangi 2. Oke, negatif 1. Kita sederhanakan lagi. Bilangan yang di atas dibagikan dengan negatif 1. Tinggal ganti tandanya. Yang tadi 3 dibagi negatif 1 menjadi negatif 3. Negatif 3 akar 2 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif jadi positif. Ini negatif bagi negatif jadi positif. Ini positif bagi negatif jadi negatif. Maka jawabannya negatif 3 ditambah 3 akar 2 ditambah akar 3 dikurangi akar 6. Oke, gini bisa ya. Oke, bisa, pastilah bisa. Diperhatikan saja ya,
Harus teliti kalau sudah dalam operasi, harus detail, harus teliti. Oke, biar bisa melatih kemampuan matematika dalam merasionalkan pecahan penyebutnya dalam bentuk akar. Kita kerjakan soalnya. Ada 5 soal nih. Bentuk sederhana dari 7 per akar 7, bentuk sederhana dari 3 per 5 akar 13, 4 per akar 7 ditambah akar 3, akar 2 per akar 6 ditambah akar 3, yang terakhir 3 akar 2 ditambah akar 3 per 5 akar 6 dikurangi akar 2. Oke, seperti itu. Oke, kita selesaikan ya satu-satu. Untuk yang nomor 1. Oke, nomor 1 gampang kayak nomor 1 ya. Warnanya dulu ganti ya, hitam. Yang ini jawab, berarti yang ini 7 per akar 7 kita kalikan akar sekawan. Akar sekawannya ini kan, berarti dikalikan dengan akar 7 per akar 7. 7 kali akar 7, 7 akar 7. Akar 7 kali akar 7 sama dengan 7 per akar 7 sama dengan akar 49 ya. Akar 49 itu berapa? 7. Oke, ini ada bisa ini sedangkan. Ini 7, ini 7. 7 bagi 7 1, bisa sulit ya. Berarti jawabannya akar 7. Oke. Bisa? Gampang dong. Gampang dong. Oke, nomor 2. Kita selesaikan bentuk sederhana dari 3 per 5 akar 13. Oke, berarti kalau yang ini 3 per 5 akar 13 ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah, akar sekawannya ini ya, akar 13. Jangan satu, harus dua-duanya. Per akar 13 sama dengan atas kalikan 3 akar 13 per 5. Kalikan akar 13 kali akar 13 kan akar 169. Akar 169 itu berapa? Iya 13. Nah itu. Oke, kita kalikan ini 3 akar 13 per 5 kali 13. 5 kali 3 15. 5 kali 1 5. 5 tambah 1 6. 65. Ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa dibagi 3 nggak ya? Nggak bisa. Berarti jawabannya nih. Oke. 3 akar 13 per 65. Gampang ya? Gampang dong. Asal tahu aja konsepnya. Oke, soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 4 per akar 7 tambah akar 3. Nah, kali ini akar sekawannya ingat kalau ada dua kayak gini. Nah, akar sekawannya ganti aja tanda ini jadi tanda negatif. Oke, kita selesaikan dulu. 4 per akar 7 ditambah akar 3 kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah akar 7 dikurangi akar 3 per sama akar 7 kurangi akar 3. Oke, sama dengan kalikan 1 4 kali akar 7 4 akar 7 gitu kan. 4 kali akar 3 negatif 4 akar 3 per, ingat yang ini kalau ada A tambah B dikalikan dengan A dikurangi B, maka jawabannya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini akar 7 dikuadratkan jadi akar 49 ya. Akar 49 itu 7 gitu kan, kurangi B kuadrat. Akar 3 dikuadratkan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 begitu. Ini 4 akar 7 dikurangi 4 akar 3 per 7 kurangi 3 4. Ada yang bisa diselesaikan? Ini ada angka 4 ini nih, jadi sisanya akar 7 per akar 3. Kenapa hilangkan ini?
4 akar 7 bagi 4 bagi 4 kan 1, berarti ini sisanya. Yang ini juga sama, 4 akar 3 dibagi 4 tetap akar 3. Ini ada akar 1 ya. Gitu. Gampang ya. Jadi sama jawabannya adalah akar 3 akar 7 dikurangi akar akar 3. Gampang ya? Pasti dong gampang. Tidak akan susah. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Akar 2 per akar 6 ditambah akar 3. Bentuk sederhananya. Oke, kita sederhanakan lagi sama ini. Akar sekawannya tinggal ganti nih menjadi negatif ya. Oke, berarti akar 2 per akar 6 ditambah akar 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah akar 6 dikurangi akar 3 per akar 6 dikurangi akar 3. Oke, kalikan lagi. Akar 2 kali akar 6 jadi akar 12. Ingat, akar A dikali akar B ini akan sama dengan akar A kali akar A kali B. 2 kali 6 kan 12. Kurangi akar 6. Nah, akar 6 dari mana? Ya 2 kali 3 ya. Jadi 6. Per yang ini. Wah, jangan lupa ini A ditambah B gitu kan. Dikali dengan A dikurangi B. Ini akan sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini akar 6 kali akar 6 kan akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6. Akar 3 dikali akar 3 jadi akar 9 kan, tandanya negatif ya. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Oke. Ini akan sama dengan akar 12 itu bisa dirubah ya. Akar 12 itu 4 kali 3 gitu ya. Kurangi akar 6 per 6 kurangi 3 itu sama dengan 3. Dikeluarkan akar 4 itu 2 akar 3 sisanya dikurangi akar 6 per 3. Udah sampai sini jawabannya. Oke, simpel kan? Oke, simpel banget lah. Asal bisa aja, asal paham aja. Simpel seperti matematika. Matematika itu rumit, tapi kalau sudah tahu konsepnya gampang. Apalagi yang suka dengan tantangan. Pasti kalau dikasih tantangan ingin dipecahkan dan ingin paling terdepan untuk menyelesaikannya. Itu tantangan dalam matematika, pengalaman saya gitu ya. Oke, terakhir. 3 akar 2 ditambah akar 3 per 5 akar 6 dikurangi akar 2. Oke, kita selesaikan. Jadi ini 3 akar 2 ditambah akar 3 per 5 akar 6 dikurangi akar 2. Oke, ini bentuk perkalian akar sekawannya ini. Jadi ini satu kesatuan ya. Nah, tinggal ganti tanda negatif jadi positif. Berarti dikali 5 akar 6 ditambah akar 2 gitu kan. Per 5 akar 6 ditambah akar 2. Oke, kalikan satu-satu. 3 kali 5 Oke, kita kalikan ya. Ini kalikan ke sini satu-satu, berarti 3 kali 5 itu 3 kali 5 itu 3 kali 5 itu sama dengan 15. Akarnya akar 2 kali akar 6 jadi akar 12 itu ya. Kemudian yang ini kalikan ke sini nih, ke akar 2. Berarti positifnya dari mana? Nih, positif kali positif. 3 akar 2 kali akar 2 berarti 3
3 akar 4 ya. Tinggal ini akar 3 kali 5 akar 6, berarti tambah 5 akar 18. Ini akar 3 kali akar 2 tuh akar 6 per ini masih sifat sama, A tambah B dikalikan dengan A dikurang B, ini akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Itu yang ini 25 dikali 6 gitu ya. Ini 5 kuadrat jadi 25, akar 6 dikuadratkan jadi 6, dikurangi akar 2 dikuadratkan menjadi 5. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2 ya. Oke, akar 2 dikuadratkan menjadi 2 gitu. Oke, selesaikan yang ini 15. Ini bisa diselesaikan 15 akar 4 kali 3 gitu ya, ditambah 3 kali akar 4 itu 2, ditambah 5 akar 9 kali 2 gitu ya, 18, ditambah akar 6 per oke 25 kali 6 25 kali 6 itu sama dengan berapa ya? 25 kali 6 6 kali 30 6 12 150 ya, 150 per dikurangi 2. Oke, berarti ini akar 4 dikuadratkan diakarkan, 4 diakarkan jadi 4 diakarkan itu 2 ya, berarti 2 kali 15 itu 30 akar 3 ditambah 6 ditambah akar 9 itu 3 kali 5 15 akar 2 ditambah akar 6 per ini adalah 150 kurang 2. Oke, ini yang bisa disederhanakan tidak ya, saya rasa cukup sampai sini. Oke, begitu bisa ya cara menyelesaikan merasionalkan bentuk akar. Oke, sederhana sepertinya. Kalau tahu operasi aljabarnya agak rumit yang ini ya, ini kalikan 1 ini ke sini 1 kayak gitu ya, bisa ya, bisa. Baik, itu sekian pembahasan video pembelajaran mengenai merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk akar. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.